Pernah merasa susah untuk menerima seseorang? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited bagaimana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Yuk mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program Live Unlimited ini. Dan kita akan melanjutkan series kita yang kita sudah jalani cukup lama ya. Kita masuk hari ini dalam Roma pasal 14, praktis sudah 14 episode kita buat sebelumnya. Bagaimana kita mengerti apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, keselamatan yang kita terima, identitas yang kita memiliki di dalamnya. Dan minggu lalu pun kita mulai bicarakan karena sudah ada keselamatan yang luar biasa, sudah ada Yesus di dalam hidup kita. Mungkin cara hidup kita akan berubah. Dan kita akan lanjutkan, itu adalah hal-hal praktikal sekali, sangat praktis ya, yang akan menolong kita mengajar kita hari ini bagaimana kita saling menerima. Nah, ini selalu menjadi masalah dimanapun saya pergi, kepada bangsa-bangsa lain pun di seluruh dunia, dimanapun orang dengan suku apa, bahasa apa, denominasi apapun, selalu masalah dengan bagaimana menerima orang seperti ini. Tapi kita akan belajar hari ini tips-tips yang akan sangat menolong kita semuanya. Tapi sebelumnya, saya mau baca beberapa kesaksian. Karena sepanjang program ini kan bisa lihat ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, di mana pemirsa bisa hubungi kami dan ada tim ya yang siap untuk mendoakan, menjawab pertanyaan dan semua. Oke, hari ini saya akan baca dua ya, ada dua. Ini kesaksian kemarin ada seseorang dari Kupang hubungi kami meminta dukungan doa untuk kakaknya yang kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan 2 hari berikut dia kirim pesan demikian. Dia berkata, "Pak Shalom Pastor, puji Tuhan kakak saya sudah sembuh, sudah bisa bicara, makan sendiri dan tidak butuh lagi bantuan saat ke kamar kecil. Terima kasih atas bantuan doanya." Wah, luar biasa, dalam 2 hari sudah ada ya progres yang begitu drastis terjadi dalam kehidupan kakaknya. Kami percaya pulih sembuh total di dalam nama Yesus. Bahkan ada lagi kemarin dari Almahera yang hubungi kami minta dukungan doa untuk pergumulan, membayar uang yang dipercayakan untuk dipegang, tapi diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hadapi masalah ini, dia minta doa, tapi dia beri kabar demikian. 3 minggu demikian dia beri kabar, puji Tuhan, Tuhan adalah penolong yang setia, katanya. Nah, lewat doa mungkin tim dari Life Unlimited, permasalahan yang saya hadapi sudah ada jalan keluar. Tuhan lah yang kira memberkati setiap pelayanan. Terima kasih untuk semua doanya. Juga kita saling yang mendoakan, saling memberi semangat satu dengan yang lain. Jadi kepada semua pemirsa yang mungkin hadapi seperti mereka, mungkin masalah-masalah kehidupan atau sakit penyakit, boleh juga hubungi tim. Kirim WhatsApp saja, minta doa atau mau tahu lebih lagi tentang Yesus. Dan ada tim yang siap untuk ya memberi jawaban, memberi nasihat, beri dukungan doa dan semua supaya kita sama-sama mengalami mukjizat, lebih lagi mengenal Yesus yang luar biasa. Dan kalau mau ikut saya dengan beberapa social media seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, itu semua juga ada nanti di bawah sepanjang episode ini berjalan. Dan kita kembali lagi dengan topik kita hari ini, bagaimana kita akan saling menerima. Jadi jadi masalah di gereja di Roma pun itu jadi masalah. Jangan pikirkan saja hari ini kita punya masalah seperti ini. Jadi kalau supaya kita ingat kembali masalah di Roma itu seperti apa, dan bagaimana apa yang mereka hadapi, mari kita ikut klip yang singkat ini yang menjelaskan 2 pasal ini dari Roma dan nasihat Paulus untuk mengatasinya. Supaya kita dapat gambaran besar untuk masalah ini. Mari kita lihat bersama-sama klip yang singkat ini. Pada pasal 14 dan 15,
Dia secara khusus berfokus pada isu-isu yang menciptakan perpecahan etnis di gereja Roma. Ini adalah perselisihan tentang peraturan makanan orang Yahudi dan hari Sabat. Dan Paulus mengatakan, praktek-praktek ini tidak menentukan siapa yang ada di dalam atau di luar keluarga Yesus. Dan orang-orang berselisih pandang tentang masalah-masalah yang penting secara budaya ini, namun bukanlah hal yang esensial. Sehingga mereka perlu belajar bagaimana menghormati perbedaan satu sama lain. Dengan cara inilah, kasih akan menyembuhkan dan mempersatukan keluarga Yesus. Wah, dengan klip yang sangat singkat tapi sudah dapat masalahnya digambarkan seperti apa dan sudah dapat juga solusinya. Nah, mari kita lebih belajar lebih dalam-dalamnya ya. Kita akan pelajari dan aplikasinya untuk kita juga hari ini. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, yang seorang yang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya mungkin hanya makan sayur-sayur saja. Nah, mungkin hari ini ada juga namanya vegetarian ya. Oke, tapi mungkin di gereja kita tidak hadapi hanya masalah makan, tapi ada beberapa hal yang orang percaya mereka boleh makan dan minum dan ada yang tidak. Nah, berkata nasihatnya, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, hari ini mungkin yang kita hadapi lebih daripada makanan, dan ini juga dilanjutkan dalam ayat-ayat berikut, bukan saja masalah makan. Mungkin waktu itu kan ada orang yang masih dari latar belakang Yahudi, yang mereka lebih mau ikut-ikut perayaan-perayaan orang Yahudi. Tapi yang bukan dari latar belakang Yahudi tahu bahwa kita tidak harus ikut hari-hari yang spesial seperti itu. Kita memiliki keselamatan langsung dari Yesus. Jadi mereka ada banyak hal yang mereka berdebat dengan hal seperti ini. Nasihat firman Tuhan katakan apa? Yang tidak melakukannya, jangan menghina yang melakukannya. Yang tidak melakukannya, yang melakukannya jangan menghakimi yang tidak. Ya, jadi tidak ada ini menghina atau menghakimi. Tapi berkata apa? Kita menerima. Tipsnya apa berkata? Kita menerima karena Allah menerima orang itu. Nah, ini sesuatu yang saya merasa kita harus pelajari. Saat kita kan mau kerjasama dalam kerajaan Allah dengan anak-anak Tuhan yang lain, kita harus mengerti tidak ada orang yang sempurna. Dan dari latar belakang kita, dari keyakinan masing-masing, mungkin kita buat keputusan yang berbeda-beda. Tapi tips dari firman Tuhan luar biasa. Ini yang pertama kita pelajari hari ini. Kita menerima karena Allah lebih dahulu sudah menerima mereka. Jadi bagaimana bisa membuat kita, kalau kita yang pun bukan orang yang sempurna, bagaimana kalau Allah yang sempurna, yang tidak ada dosa sedikit pun rela menerima mereka dengan kelemahan mereka. Apalagi kita sama-sama manusia yang punya kelemahan. Kalau Allah bisa menerima mereka, pasti kita juga dapat menerima mereka. Amin. Jadi ini buka pikiran kita. Jangan terlalu karena mengganggu sesuatu dalam diri kita. Kita harus ingat Allah menjadi yang teladan bagi kita. Kalau dia dapat melakukannya, kita semua juga bisa. Amin. Ya, peringatan bagi kita semua. Kita lanjut kepada bagian yang kedua. Di mana berkata apa dalam ayat yang ketujuh? Sebab tidak ada seorang pun ya di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ada milik Tuhan. Dan ini nasihat yang luar biasa sekali. Mengingatkan kita, jangan buat hal kecil menjadi masalah besar. Ingat, ini pentingnya. Kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua adalah miliknya Tuhan. Mereka adalah miliknya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Jadi jangan kita mempermasalahkan hal-hal yang kecil menjadi hal-hal besar. Sampai ada kan masalah, ingat. Kita semua kan miliknya Tuhan. Jangan menghakimi orang yang kita tahu mereka milik Tuhan. Dan ingat, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi jangan kita terlalu fokus. Kadang-kadang mungkin tidak ada persatuan. Karena itu terlalu fokus kepada hal-hal yang bawa pecahan, yang bawa orang untuk tidak jadi satu dengan yang lain. Seharusnya kita kembali lagi untuk satu fokus kita semua. Kita semua memiliki satu juru selamat, namanya Yesus. Kita kembali kepada yang penting-penting, itu pasti sama, pasti setuju ya kita semua. Bahkan kita hari ini Life Unlimited loh. Saya kan orang Kanada ya, berarti kan ya kulit saya putih, saya kan orang bule, biasanya saya ngomong bahasa Inggris ya kan. Kita pasti berbeda, latar belakang berbeda. Jadi pasti saya ada hal-hal dari budaya saya,
Berbeda dengan pemirsa Live Unlimited yang bukan latar belakang yang lahir di Indonesia. Kita pasti ada beda-bedanya, masuk dengan denominasi ada beda-bedanya. Kita kan di seluruh Indonesia, suku, bahasa, latar belakangnya beda-beda, pasti ada perbedaan-perbedaan. Kenapa kita semua bisa setuju beberapa hal dalam program Live Unlimited ini? Karena kita fokus yang penting, ada Yesus, ada Juru Selamat. Kita semua bisa sepakat dengan itu. Ya, jadi kita semua setuju yang terpenting, kita semua anak Tuhan. Ya, jadi marilah kita ingat selalu kita semua adalah miliknya Tuhan. Kita ingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kalau kita sadar Tuhan menanti-nantikan kita. Tuhan begitu senang dengan kita. Tuhan menanti-nantikan mereka. Tuhan juga begitu senang dengan mereka. Ini akan menolong kita untuk mengatasi semuanya. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu di mana kita ingat bagaimana saat kita menyadari Tuhan begitu menunggu kita. Pasti kita mau beri hidup kita kepadanya. Mari kita masuk dengan lagu yang singkat ini. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Amin. Jadi saat kita menyadari kebaikannya Tuhan, pasti itu membuat respon dari kita kepada Tuhan. Ya, yang mengubahkan kita. Bukan karena kita merasa saya harus menerima orang itu. Tapi kita ingat kembali kebaikannya Tuhan bagi kita. Kita juga orang yang lemah. Kita juga orang yang tidak layak diterima. Tapi kita ingat semua yang Tuhan lakukan. Nasihatnya dilanjutkan dengan berkata dalam ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu yang menganggap pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, dia berkata apa? Lanjutnya, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah najis. Bagi orang itu, sesuatu itu najis. Oke, jadi bukan orangnya, jangan terlalu mempersalahkan, jangan terlalu buat saling menolak satu dengan yang lain dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Berkata, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi kita ingat, ini poin yang ketiga menolong kita. Jangan kita menghakimi orang. Karena harusnya kita tahu Yesus begitu mengasihi orang itu. Yesus mati bagi mereka. Nah, ini sering mungkin bisa terjadi. Kadang-kadang mungkin ada orang yang baru mau percaya, baru mau datang ke gereja. Kadang-kadang sering orang menghakimi. Oh, kok pakai baju seperti itu? Kamu masih seperti ini? Kok kamu masih lakukan itu? Dan kita tidak tahu dengan menghakimi. Mungkin kita cepat sekali tutup pintu bagi mereka. Padahal kita harus tahu Yesus begitu mengasihi mereka. Dan bahkan saya mau katakan kepada pemirsa yang mungkin pernah alami seperti itu. Sadarilah, mungkin orang itu mau yang terbaik bagimu. Mungkin mereka menghakimimu karena mereka berpikir sesuai pandangan mereka. Jangan sakit hati atau menolak Tuhan karena itu pernah terjadi. Karena justru berkata dalam firman ini, mengingatkan kita semua. Jangan pernah menolak menghakimi siapapun. Ingat, Yesus sudah mati bagi mereka.
Yesus mengasihi mereka. Dan itu untuk kita juga. Kalau siapapun pernah menghakimi kita, biarin. Lepaskan, lupakan itu, mengampuni. Kenapa? Karena tahu mungkin mereka hanya lakukan sesuai mereka merasa terbaik. Tapi menurut Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Jangan izinkan hal-hal kecil gitu kan untuk menjadi masalah besar. Firman Tuhan begitu berhikmat, begitu ajaib bagi kita semua. Amin. Nah, saya juga percaya ini pelajaran bagi kita semua. Ingatlah ya, kalau kita sudah dalam Roma 14, ini percaya kita sudah memiliki dasar Injil sebelumnya. Jadi kenapa bisa beri nasihat seperti ini kepada kita? Karena kepercayaan ini, kita sudah sampai pasal 14, kita sudah belajar sebelumnya apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita sudah mengerti betapa banyak kita sudah terima pengampunan dari para Tuhan. Jadi kalau pada saat ini, kenapa kita bisa saling menerima? Karena kan kita belajar apa? Allah sudah menerima mereka. Kita ingat kembali bahwa mereka semua, kita semua adalah milik Tuhan. Dan kita ingat yang ketiga ini, kita tidak menghakimi. Karena kita ingat Yesus sudah mati bagi orang itu. Artinya Tuhan begitu sayang. Tuhan begitu rindu orang ini mengalami keselamatan yang sesungguhnya. Jadi jangan kita membuat orang itu jatuh. Jangan kita yang tutup pintu bagi mereka. Kita harus ingat kembali hati Tuhan yang begitu terbuka bagi kita semuanya. Bahkan kita mau ingat Yesus yang sudah melakukan ini semuanya untuk kita. Yesus yang menjadi teladan yang sempurna. Ya, Yesus yang benar-benar tidak menolak, menerima, rela melakukan apapun untuk melihat semua orang, bahkan yang paling lemah pun diselamatkan. Untuk hal ini, daripada saya ceritakan di sini, karena kita lagi belajar dari kitab Roma. Pas-pas saja kalau ikut saya ke kota Roma, di mana saya rekam pelajaran yang singkat ini. Mari ikut saya ke kota Roma, Italia. Hari ini saya di kota Roma, dan memang sudah menghabiskan satu hari ini masuk gereja-gereja seperti yang di belakang saya. Ini gereja loh ya, sangat mewah, sangat indah, mulia dan ajaib. Tetapi saat saya berdiri di sini hari ini, saya berpikir-pikir, memang gereja ini pun didedikasikan kepada Tuhan Juru Selamat. Ini tuh baik, kita mau memuliakan Yesus, kita mau bersyukur untuk apa yang Yesus lakukan. Tapi saya pikir-pikir, ini yang luar biasa. Saat Yesus datang ke dunia, dia tidak punya gereja seperti ini, dia tidak punya rumah seperti ini. Saat Rasul Paulus di kota Roma ini, dia menulis surat kepada gereja lain di Filipi. Saat dia dipenjarakan di sini, dan dia berkata apa? Dia mendorong orang yang di gereja di Filipi itu. Untuk apa? Untuk taruh pikiran atau perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Dan ikuti teladan yang Yesus lakukan. Dengan berkata apa? Bahwa Yesus sekalipun dia dari surga, tempat kemuliaan Allah, dan dia bersama dengan Allah, tidak merasa itu sesuatu yang dia harus pegang terus. Tapi dia rela melepaskan itu dan turun dari surga ke dunia ini. Dan bukan saja di dunia ini hidup dengan mewah dan punya seperti ini. No, saat dia di dunia, dia malahan lahir dalam keluarga yang miskin dan hidup sebagai orang yang melayani seperti hamba kepada kita semua. Nah, Rasul Paulus mendorong kita untuk ingat ini, bahwa Yesus memberikan teladan yang begitu luar biasa. Hari ini kita boleh nikmati gereja yang mewah untuk Yesus. Tapi kita harus ingat, saat Yesus datang, dia tidak paksakan seperti ini. Dia rela menjadi yang paling rendah, melayani kita, bahkan sampai mati bagi kita. Jadi kita boleh juga ikut teladan Yesus yang luar biasa. Begitu menghargai korban Yesus. Bukan saja korbannya disalib, itu luar biasa. Tapi mengingatkan korbannya saja dari surga menjadi manusia. Supaya menjadi pengganti bagi kita. Wow, sangat luar biasa. Nikmati tempat mewah. Tapi ingat Yesus yang dijadikan dirinya rendah. Pelajaran yang sangat indah yang saya bawa hari ini dari kota Roma. Amin. Nah, ini adalah satu pelajaran yang saya ambil bukan dari kitab Roma, tapi sebentar lagi saya akan baca ayat yang mirip-mirip dari kitab Roma. Dan ini semua dari pandangannya Paulus, di mana dia berkata kepada kita, mengingatkan kita yang Yesus rela lakukan.
Dan bagaimana itu bukan saja Yesus yang melakukannya untuk menyelamatkan kita. Tapi apapun yang Yesus lakukan, yang kita sudah terima, kan itu menjadi teladan. Itu menjadi sesuatu yang Yesus rindu kita juga lakukan kepada orang lain. Nah, kalau ada Yesus yang sempurna dalam semua kemuliaan surga, rela merendahkan diri kepada level kita untuk menyelamatkan kita. Apalagi kita sama-sama dengan manusia, seharusnya rela merendahkan diri ke level orang mungkin di bawah kita, supaya membawa mereka kepada Yesus. Nah, ini memang keluar dari zona nyaman. Saya bisa ingat pertama kali ya saya pergi ke satu daerah yang terkenal ya untuk perempuan malam. Ya, dikenal untuk daerah di mana orang cari seperti itu. Dan saya ingat bagaimana saya tidak nyaman. Pertama kali jalan-jalan di jalan, mereka di ganggang, mereka masuk duduk di rumah mereka, di mana saya merasa semua hal begitu kotor dan tidak sesuai. Tapi kenapa saya akhirnya rela duduk di situ dan ceritakan kasih Yesus kepada perempuan ini? Karena sekalipun mereka pun mengaku bahwa dosanya mereka merasa seperti sudut gunung. Saya tahu ini, bahwa Yesus mengasihi mereka. Dan kalau mereka mau, ada pengampunan, ada hidup baru bagi mereka. Nah, itu bagi mereka sesuatu yang mereka merasa mustahil, terlalu besar. Bagaimana Tuhan bisa tetap mengasihi mereka? Jadi saya tidak menolak mereka karena mereka kadang-kadang bukan karena salah mereka. Mungkin mereka pernah dijual keluarganya, pernah ada yang tipu mereka, sampai mereka jatuh dalam masalah dan dosa seperti ini. Kadang-kadang mereka merasa tidak mungkin keluar. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka merasa mustahil. Tapi betapa luar biasa kalau kita bisa menyadari. Kita tidak hanya langsung menolak seseorang karena cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, cara hidup mereka. Tapi kalau kita bisa tahu, Yesus pun mati bagi mereka. Dan kasih itu dari para Tuhan menggerakkan kita keluar zona nyaman kita untuk kita mendekati. Nah, saya tidak ikut lakukan seperti mereka lakukan. Tapi justru mereka yang bisa ikut saya belajar tentang Yesus. Hidupnya ditransformasi sampai mereka tinggalkan pekerjaan seperti itu. Pindah keluar, punya keluarga, dan bahkan ikut pelayanan bersama dengan saya ke depannya. Nah, ini yang saya harap saya pelajari waktu itu, saya harap kita semua bisa tangkap hari ini. Kita tidak menjadi orang yang menolak-menolak, tapi saling menerima. Bukan pertama kali perempuan seperti itu datang ke gereja. Mungkin ada yang merasa mau menolak mereka. Tapi kita harus ingat, kita semua yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan menerima kita, Tuhan menerima mereka. Dan Yesus pun mau dekatin orang seperti itu. Yesus yang dari surga pun turun, mau mendekatin orang, bukan saja orang berdosa, orang yang paling berdosa. Jadi kita belajar hari ini, kita saling menerima. Sebab Kristus telah menerima kita. Saat Yesus datang dari surga, dia datangi, dia pun mencari orang yang paling berdosa, orang yang paling dibenci, duduk, makan dengan mereka. Sampai dia pun dikenal sebagai orang yang mau mempunyai kawan-kawan orang berdosa. Ya, Yesus tidak pernah ikut berdosa, tapi dia turun ke level mereka. Dia menerima mereka apa adanya, supaya mereka ada kesempatan terima keselamatan dan hidupnya diubahkan oleh dia. Jadi jangan kita harap orang berubah dulu, baru datang kepada Tuhan. Itu mustahil. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menerima mereka, supaya mereka akan alami Tuhan. Nah, ini mungkin sebelum atau sesudah mereka menerima Yesus. Pokoknya kenapa kita terbuka menerima semua orang? Karena Yesus kita terbuka menerima semua orang. Bahkan dia sudah menerima kita. Saya Susan Hoover yang tidak layak. Saya Susan Hoover yang juga orang berdosa. Tapi Yesus menerimaku. Nah, itu mau buka pandanganku. Untuk juga jangan membatasi siapa-siapa yang lain. Ya, saya kadang-kadang salah di hal ini. Saat saya lihat siswa, orang yang datang mau belajar di sekolah Alkitab. Kadang-kadang kita memandang dan pikir siapa ini terlalu muda. Latar belakang mungkin yang dulu mantan narkoba. Mungkin orang ini yang pernah seperti ini, seperti itu. Tapi yang luar biasa sekali. Tuhan Yesus bisa bawa kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru yang datang. Jangan kita terlalu cepat menolak orang yang berbeda dengan kita. Kita belajar tips-tips yang hari ini. Yang pertama, kita menerima karena Allah menerima. Yang kedua, kita mengerti bahwa kita semua ini adalah miliknya Tuhan. Ya, jangan menolak yang itu miliknya Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak menghakimi karena kita menyadari Yesus sudah mati bagi mereka. Dan yang keempat, kita saling menerima sebab Kristus
telah menerima kita. Bahkan ayatnya ada dalam Roma 15 ayat 7 berkata apa? Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus menerima kita. Ingat bagaimana kita datang kepada Tuhan. Hanya oleh anugerahnya. Seperti itulah kita akan menerima yang lain. Nah kalau ada hari ini yang belum pernah mungkin merasa diterima Tuhan. Dan hari ini mau terima pengampunan dari Tuhan. Mau terima hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Merasa mungkin dosamu seperti gunung. Tapi hari ini bisa tahu Tuhan mengasihimu. Tuhan mati bagimu. Dan hukuman dosa itu Dia sudah terima atas dirinya. Dia mau berikan kepadamu hidup yang baru. Kehidupan yang kekal. Pengampunan yang sempurna. Kalau ada yang mau terima, mari hari ini percaya. Buka hatimu. Ikut saya dalam doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku. Sampai engkau rela. Berikan nyawamu. Ambil semua dosa-dosaku. Dan engkau bayar dengan hukuman matimu. Terima kasih Yesus, engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup. Engkau naik ke surga. Dan saat ini aku percaya kepadamu. Roh-Mu turun, masuk, hidup dalam aku. Dan saya akan mengikuti engkau. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Untuk kasih-Mu yang ubahkanku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada yang baru berdoa seperti itu, segera hubungi saya dan tim Life Unlimited. Ceritakan kepada kami. Yang kami mau beri sesuatu kepada pemirsa semua. Ceritakan kalau baru berdoa untuk percaya kepada Yesus. Kami mau ceritakan, beri lebih banyak pelajaran bagaimana supaya bisa ikut Yesus terus-terusan ke depan. Dan kita akan jumpa lagi di dalam program Life Unlimited ini minggu depan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.